Di Palembang, di bawah bayang jembatan Ampera, dua nama berdiri saling berhadapan. Bukan soal siapa paling kuat, bukan soal siapa paling ditakuti. Ini soal satu hal yang tidak bisa dibeli, kehormatan. Mat Jabrik, jawara dari tanah Banten yang datang jauh membawa nama. Mardani, penguasa jalanan Palembang yang hidup dari genggamannya atas rasa takut. Malam itu, Sungai Musi menjadi saksi. Dan kota belajar satu kebenaran pahit. Di dunia lelaki yang hidup dari harga diri, darah selalu jadi bahasa terakhir. Di sebuah kampung sunyi di kaki pegunungan Banten, matahari pagi turun lembut menimpa atap-atap rumah kayu. Asap dapur naik pelan, burung-burung menyambut hari dengan kicauan biasa. Di tengah ketenangan itu, ada sebuah padepokan kecil yang dikelilingi pohon bambu tua. Di sanalah Mat Jabrik menghabiskan waktunya, menajamkan gerak pencaksilatnya sambil menjaga warisan leluhurnya. Bagi banyak orang, dia hanya lelaki pendiam. Tapi bagi yang paham, tatapan matanya menyimpan ombak besar yang tak pernah diundang. Pagi itu, Mat Jabrik sedang mengasah golok warisan ayahnya. Golok itu sudah tua, gagangnya terkelupas, tapi tajamnya tak pernah berkhianat. Abah Surya, gurunya, duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Angin membawa suara daun bambu berdesir. Suara yang biasanya menenangkan, tapi entah kenapa, hari itu rasanya berbeda. Seperti ada kabar yang sedang menanjak menuju kampung itu, membawa bau besi dan bara. Tiba-tiba terdengar derap langkah tergesa. Seorang pemuda datang berlari, napasnya terputus-putus. "Kang Jabrik, berita buruk, dari pasar," katanya. Suaranya serak, matanya bingung. Mat Jabrik tidak langsung bereaksi. Ia hanya mengangkat wajah perlahan, menunggu kalimat berikutnya jatuh dengan sendirinya. Abah Surya meletakkan cangkirnya, tatapannya tajam tapi tidak tergesa. Pemuda itu mengumpulkan keberaniannya untuk bicara lagi. "Siti Ronas, adik Kang, dia diganggu orang luar. Katanya dari Palembang. Mereka memaksa dia bayar uang keamanan. Padahal dia cuma mau jual kain." Suara pemuda itu pecah, seolah dia sendiri tidak percaya seseorang berani menyentuh keluarga seorang jawara Banten. Mat Jabrik terdiam. Sejenak hanya suara bambu yang kembali terdengar, seolah alam pun menunggu. Dia tidak mengumpat, tidak memukul meja, wajahnya tetap tenang, tapi mata itu berubah. Ada sesuatu yang menyala pelan, seperti bara yang baru ditiup angin. Abah Surya melihat perubahan itu dan menutup matanya sebentar. Dia tahu benar apa makna tatapan itu. Pemuda itu menambahkan satu kalimat, dan kalimat itu yang membuat udara terasa retak. Katanya, pemimpinnya bernama Mardani, preman besar dari Palembang. Dia bilang tanah dagang itu sekarang wilayahnya. Nama itu jatuh seperti batu ke permukaan air, menciptakan gelombang yang melebar tanpa suara. Mat Jabrik berdiri pelan, mengikat rambutnya ke belakang. Tidak ada kata dendam di mulutnya. Tapi langkahnya saja sudah cukup untuk membuat bumi seperti ikut bergerak. Kampung kecil itu tahu satu hal, jika Mat Jabrik sudah melangkah, artinya bukan sekadar menyambut masalah, tapi menjemput takdir. Angin yang tadi lembut kini terasa lebih dingin. Awan bergerak perlahan menutupi matahari. Seolah alam ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Hari itu, tanpa banyak suara, perjalanan panjang menuju sebuah pertarungan yang akan mengguncang dua tanah besar baru saja dimulai. Sejak kabar itu sampai, kampung kecil di Banten seperti kehilangan suaranya. Orang-orang berjalan dengan langkah pelan, seakan takut membuat angin bergerak terlalu keras. Nama Mardani yang disebut pemuda tadi kini berputar di benak semua orang, terutama di dalam dada Mat Jabrik. Bukan karena takut, tapi karena nama itu adalah tanda bahwa harga diri keluarganya sedang dipermainkan. Dan dalam adat jawara Banten, harga diri adalah napas. Di beranda, Abah Surya memanggil Mat Jabrik dengan suara berat namun tenang. "Jabrik," katanya, sambil memandang hamparan sawah jauh di depan. "Ingat, kita tidak pernah mencari masalah. Tapi kita tidak pernah mundur kalau marwah diinjak." Suara itu bukan perintah, itu pengingat. Pengingat tentang siapa Jabrik dibesarkan untuk menjadi. Mat Jabrik menatap jauh, seolah melihat sampai tepian Sungai Musi yang jauh di Palembang, tempat Mardani berkuasa. "Aku tidak marah, Bah," katanya pelan. "Tapi kalau mereka menyentuh yang kita jaga, aku akan datangi mereka. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya tidak diambil." Suaranya datar, tapi datar yang seperti batu cadas di tebing, kokoh, tidak bergerak.
Sementara itu, di pasar, Siti Ronas duduk di pojok lapak kainnya. Wajahnya menunduk, tapi bukan karena takut. Lebih kepada menahan rasa malu. Ia bukan menangis. Justru ia menguatkan diri, karena ia tahu siapa kakaknya. Ia tahu, jika Mat Jabrik bergerak, bukan hanya satu orang yang akan gentar. Tapi satu kota bisa bergetar. Namun Siti tidak pernah meminta dibalaskan. Ia hanya ingin semuanya kembali tenang seperti dulu. Rumor tentang kejadian itu menyebar cepat. Orang-orang pasar mulai membicarakan nama Mardani, dan banyak dari mereka pernah mendengar cerita tentangnya. Seorang preman yang menguasai jalur perdagangan pinggiran sungai, bertubuh besar dengan tato di lengan, dan tatapan mata yang membuat lawan bicara merasa kecil. Orang yang tidak pernah mundur ketika namanya disebut. Dan kini, namanya menyentuh tanah Banten. Sebelum matahari tergelincir ke barat, beberapa kerabat datang ke padepokan, mencoba menenangkan Mat Jabrik. "Jangan terburu-buru," kata salah satu dari mereka. Orang Palembang itu bukan lawan sembarangan. Tapi Jabrik hanya tersenyum kecil. Senyum yang jauh dari angkuh. Senyum orang yang sudah memutuskan langkah, bahkan sebelum orang lain selesai bicara. Malam itu, bintang tampak redup, seolah langit ikut memikirkan sesuatu. Mat Jabrik duduk sendirian di tepi sungai kecil di belakang padepokan. Air mengalir pelan, membawa bayangan wajah adiknya, wajah gurunya, dan nama yang kini menggantung di dirinya. Mardani, nama itu bukan musuh, tapi ujian. Dengan napas panjang, Mat Jabrik berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau tak kutebus kehormatan ini, aku bukan siapa-siapa." Dan pada saat kata itu terucap, perjalanan menuju Palembang tidak lagi sekadar rencana. Itu sudah menjadi janji. Di tepi sungai Musi yang luas dan mengalir pelan, aroma asin dan bau solar bercampur dengan asap dapur warung-warung pinggir dermaga. Di sanalah Mardani berdiri, tubuh besar dengan lengan bertato jelas terlihat meski matahari belum tinggi. Ia memegang rokok yang hampir padam, tatapannya jauh menembus air sungai. Orang-orang di sekitar menjaga jarak, bukan karena diminta, tapi karena nama Mardani sendiri sudah menjadi pagar yang tak terlihat. Di belakangnya, Ujang Kendi, tangan kanan yang selalu membawa kabar, baru saja selesai berbicara dengan dua anak buah yang baru pulang dari perjalanan ke Banten. Wajah Ujang tampak puas, seperti seseorang yang baru saja melempar batu ke air tenang dan menunggu gelombang besar datang. Dan orang itu, kakaknya perempuan itu, katanya seorang jawara. Namanya Mat Jabrik, lapornya. Mardani menghirup napas pelan, lalu tertawa rendah, tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduk orang dekatnya berdiri. "Jawara," katanya, seolah kata itu hanya candaan kecil. "Dari Banten pula." Ia membalikkan badan, menatap Ujang dengan senyum samar. "Dulu aku tumbuh di jalanan, Ujang. Jalanan tidak mengajarkan aku takut pada nama. Jalanan hanya mengajarkan satu hal, siapa yang paling berani, dialah yang hidup." Namun, di balik tawanya yang tenang, ada sesuatu yang tak terlihat. Mardani bukan orang bodoh. Ia tahu Banten bukan tanah yang bisa disepelekan, dan jawara bukan gelar yang bisa dipakai sembarangan. Tapi gengsi adalah mata uang bagi orang-orang seperti dia. Mengakui ancaman berarti mengakui kelemahan. Dan itu adalah hal yang tak akan pernah ia lakukan, bahkan pada dirinya sendiri. Ujang, yang dikenal licik dalam bertindak, menambahkan bumbu yang ia tahu akan menyalakan bara dalam dada Mardani. Kabar sudah mulai menyebar, dan orang-orang pasar mulai membicarakan bahwa kau melanggar batas. Katanya, kau berani menyentuh keluarga seorang jawara. Kalau dibiarkan, bisa turun wibawa kau. Kata-kata itu tajam, tepat sasaran, seperti sengaja diarahkan ke tempat yang paling sensitif, harga diri. Mardani mematikan rokoknya di tiang kapal, sorot matanya berubah. Tidak lagi santai, tidak lagi sekadar senyum. Sekarang tatapan itu seperti parang yang baru diasah. "Kalau memang dia datang," katanya pelan, tapi suaranya memotong udara, "aku akan menyambutnya sendiri. Tidak perlu anak buah. Aku ingin lihat sendiri, seberapa hebat jawara yang katanya menjaga marwah itu." Di tepi sungai, air masih mengalir pelan. Tenang, tapi tenang itu menipu. Seperti dada dua orang lelaki yang sebentar lagi saling berhadapan, keduanya sama-sama menyimpan badai yang belum pecah. Di Banten, Mat Jabrik mulai menyiapkan langkah. Di Palembang, Mardani menanti tanpa gentar. Dan Sungai Musi, saksi bisu yang sudah melihat banyak darah sebelum ini,
tahu satu hal, ada dua nama yang sedang melaju ke arah satu tabrakan besar. Dan tak satu pun dari mereka berniat menghindar. Malam turun perlahan di padepokan. Langit Banten tampak kelabu, seakan ikut menyimpan kecemasan yang tidak diucapkan. Di ruang pendopo, lampu minyak menyala temaram, memantulkan bayangan dinding bambu yang bergerak mengikuti angin. Mat Jabrik duduk bersila di depan Abah Surya, gurunya, yang wajahnya penuh kedalaman seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak pertarungan dalam hidup. Sunyi panjang menemani keduanya, tapi bukan sunyi yang hampa. Sunyi yang penuh makna. Abah Surya membuka matanya perlahan, garis-garis usia tampak jelas. "Aku sudah dengar semuanya," ucapnya pelan, tapi setiap kata terasa berat seperti batu yang diletakkan satu persatu. "Kau akan pergi ke Palembang." Itu bukan pertanyaan, itu kepastian yang tak perlu dijelaskan. Mat Jabrik mengangguk pelan, tanpa ragu sedikit pun. "Aku tidak menghalangimu," lanjut Abah Surya. "Karena aku tahu ini bukan tentang amarah. Ini tentang meluruskan sesuatu yang bengkok. Tapi ingat, Jabrik," ia mencondongkan tubuh sedikit, tatapannya menembus sangat dalam. "Jangan kau kejar nama, jangan kau kejar kemenangan. Kalau kau kejar itu, kau akan tersesat seperti banyak jawara sebelum kau. Kau hanya kejar satu hal, kebenaran." Mat Jabrik menunduk, menyimak setiap kata seperti ia sedang mengikatnya ke dalam tulang. "Aku paham, Bah," jawabnya lirih. "Aku tidak pergi untuk membuat orang tahu siapa aku. Aku pergi karena ada yang menyentuh kehormatan keluarga kita. Dan aku tidak bisa diam saat itu terjadi." Suaranya tidak bergetar, tapi ada keteduhan yang membuat Abah Surya mengangguk. Abah Surya kemudian mengeluarkan sebuah kain hitam yang dilipat rapi. Di dalamnya ada golok pusaka. Bukan yang biasa Jabrik gunakan. Golok ini tidak banyak bicara, tidak bersinar, tapi auranya kuat. "Golok ini bukan untuk memulai," kata Abah, "tapi untuk mengakhiri. Ingat itu." Ia menyerahkan golok itu dengan tangan yang perlahan, seperti menyerahkan warisan yang hanya diberikan sekali seumur hidup. Saat Mat Jabrik menerima golok itu, angin yang melewati padepokan terasa berbeda. Tidak sekedar dingin, tapi mengandung sesuatu seperti firasat. Seakan alam tahu bahwa jalan yang akan ditempuh bukan jalan yang pendek, dan bukan jalan yang tanpa darah. Sebelum Jabrik bangkit, Abah Surya meletakkan satu kalimat terakhir. Suaranya lembut, tapi tajam. "Dan kalau nyawa yang mereka incar, jangan kau ragu untuk mengambil nyawa sebagai balasannya. Sebab hidup ini memang begitu aturannya, yang menjaga marwah harus siap kehilangan apapun. Bahkan dirinya sendiri." Mat Jabrik mengangguk sekali, tidak melawan, tidak bertanya, karena dia tahu, seorang jawara bukan ditentukan oleh berapa banyak lawan yang ia tumbangkan, tapi oleh apa yang ia lindungi sampai napas terakhirnya. Malam itu, angin membawa namanya jauh ke arah selatan, ke arah Sungai Musi, ke arah seorang yang sedang menunggunya. Pagi itu, embun masih menggantung di daun-daun pisang ketika Mat Jabrik berdiri di depan gerbang padepokan. Udara dingin menusuk kulit, tapi tidak sedingin perasaan yang menyelimuti seisi kampung. Orang-orang tidak berkumpul ramai, tidak ada sorak atau perpisahan berlebihan. Semua hanya mengamati dalam diam. Karena di Banten, keberangkatan seorang jawara bukan sekadar perjalanan. Itu adalah pertaruhan antara pulang dengan kepala tegak atau tidak pulang sama sekali. Siti Ronas, adiknya, berdiri di sampingnya. Wajahnya tertunduk, bukan karena takut, tapi karena ia menahan perasaan yang sulit ia jelaskan. "Kang, aku tidak minta semua ini terjadi," ucapnya pelan. Suaranya gemetar, tapi matanya kuat. Mat Jabrik hanya meletakkan tangannya di kepala adiknya, lembut, seperti angin menyentuh ilalang. "Yang kau lakukan hanyalah bertahan. Tugasku adalah menjaga apa yang kau pertahankan." Langkah-langkah kaki kuda yang membawa Mat Jabrik menuju pelabuhan terdengar berat, seakan tanah pun enggan melepaskannya. Orang-orang di pinggir jalan menunduk hormat saat ia lewat. Tidak ada tepukan, tidak ada kata-kata semangat, karena kata-kata hanya akan memperberat hati. Sementara seorang jawara harus membawa hati yang jernih ketika menjemput takdir. Di pelabuhan, kapal kayu sudah menunggu. Ombak pelan-pelan memukul badan kapal, membawa bau asin dan angin dari selatan. Mat Jabrik menatap luas permukaan laut. Kepergian ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah langkah menuju garis takdir yang sudah menunggu di seberang. Bukan karena ia memilihnya, tapi karena namanya telah dipanggil oleh keadaan. Beberapa lelaki tua di kampung mendekat dan memberikan doa tanpa suara.
Sebagian mengangkat tangan ke dada mereka. Itu bukan salam perpisahan biasa. Itu adalah restu. Restu seorang saudara sebangsa yang tahu bahwa seorang jawara sedang pergi menjemput sebuah urusan yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sebelum naik ke kapal, Mat Jabrik menoleh sekali ke arah kampung. Matahari pagi menembus sela-sela pepohonan, menciptakan cahaya keemasan yang melapisi rumah-rumah kayu. Pemandangan yang begitu sederhana, tapi itulah yang ia lindungi. Tanah yang tidak pernah memaksa, tapi juga tidak bisa dibiarkan diinjak. Ketika kapal mulai bergerak, suara laut dan tiupan angin menjadi musik yang mengantar kepergiannya. Dari kejauhan, kampung perlahan mengecil. Namun dalam hati Mat Jabrik, kampung itu tetap besar. Terlalu besar untuk dibiarkan ternodai oleh tangan yang sembarangan menyentuh. Dan di seberang sana, di tepian sungai Musi, Mardani mungkin sedang tersenyum menunggu. Tapi yang menjemputnya bukan hanya seorang lelaki. Yang datang adalah jawara yang membawa marwah. Dan jika marwah tersiksa, darah bisa menjadi jawabannya. Kapal yang membawa Mat Jabrik akhirnya bersandar di dermaga sungai Musi. Palembang pagi itu tidak gaduh, tapi memiliki energi yang berbeda. Angin yang membawa aroma sungai, pasar yang mulai hidup, dan suara orang-orang bercampur dalam satu irama kasar yang jauh dari tanah Banten yang teduh. Namun bagi seorang jawara, tempat bukan masalah. Yang penting adalah tujuan yang menunggu. Mat Jabrik berjalan menyusuri dermaga tanpa tergesa. Orang-orang yang melihatnya tidak mengenalnya, tapi tak perlu nama untuk membuat kepala menoleh. Cara ia melangkah, cara ia menatap, semuanya punya wibawa yang tidak dibuat-buat. Sederhana, tenang, tapi tegas. Seolah dirinya adalah badai yang memilih untuk belum turun. Di dekat jembatan Ampera, ada sebuah warung kopi kecil yang dikenal sebagai tempat para lelaki keras berkumpul. Dari sana, asap rokok naik seperti kabut tipis. Dan di pojok warung itu, Mardani duduk, tubuh besar dengan lengan bertato, ditemani Ujang Kendi dan beberapa anak buahnya. Mereka sedang bercanda, tapi tawa itu terhenti perlahan ketika seseorang memasuki warung tanpa suara, membawa aura dingin bersama langkahnya. Mat Jabrik tidak menoleh kanan-kiri. Ia langsung menuju meja Mardani. Tidak ada orang yang berani menghalangi, meski banyak mata mengikuti setiap gerakan. Ketika Jabrik berhenti tepat di depan meja, warung itu seperti berhenti bernapas. Bahkan suara sendok yang menyentuh gelas pun seakan enggan terdengar. Mardani mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu, bukan tatapan dua orang asing, tapi tatapan dua dunia yang sedang menentukan siapa yang layak tetap berdiri. Jadi kau Mat Jabrik, kata Mardani, nadanya pelan tapi penuh gengsi. Aku hanya seseorang yang datang mengambil kembali yang bukan hak kalian, jawab Jabrik, tenang, tajam, tidak lebih. Ujang Kendi nyaris bangkit sambil memukul meja, tapi satu gerakan pelan tangan Mardani menghentikannya. Mardani menatap Jabrik, lalu tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip tantangan daripada ramah. Di Palembang, katanya, kebenaran itu bukan di mulut, tapi di tangan. Jabrik tidak tersenyum, tidak marah. Ia hanya menjawab satu kalimat yang membuat udara di warung mengeras seperti baja. Kalau begitu, katanya pelan, aku datang dengan dua tangan yang siap menerima atau menghabisi. Sunyi, tidak ada yang berani bicara. Gelombang sungai Musi terdengar lebih jelas daripada napas manusia di sana. Lalu Mardani berkata, tanpa mengangkat suaranya, aku tunggu waktu yang tepat. Jangan mati sebelum aku yang menurunkanmu. Mat Jabrik meninggalkan warung itu tanpa menoleh. Setiap orang yang ia lewati menahan napas. Karena mereka tahu, dua gunung baru saja saling menantang. Dan saat gunung bergerak, tidak ada yang bisa berdiri di tengah-tengah tanpa hancur. Malam turun di Palembang dengan angin yang membawa bau sungai dan debu jalanan. Mat Jabrik tinggal sementara di sebuah penginapan sederhana di dekat pasar malam. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya kuning pucat pada dinding yang sudah mulai rapuh. Tidak ada suara gaduh, hanya langkah orang yang lewat sesekali dan gemericik sungai Musi yang terdengar jauh. Tapi di balik ketenangan itu, sebuah rencana gelap telah disusun. Di sudut kota, Ujang Kendi berdiri bersama 5 orang anak buahnya. Wajahnya menyeringai, bukan karena keberanian, tetapi karena ia merasa telah menemukan kesempatan untuk menghapus nama Mat Jabrik sebelum duel dimulai. Kita buat dia tidak sempat bertemu Mardani lagi, katanya pelan, suaranya dingin seperti air yang sudah tidak punya rasa. Pisau-pisau dan rantai pendek disembunyikan dalam jaket,
langkah mereka cepat namun diam. Penginapan itu sunyi ketika mereka tiba. Pintu papan tua itu tidak dikunci rapat, seolah pemiliknya terlalu percaya pada kedamaian malam. Ujang memberi isyarat dengan dagunya, dan dua orang menyelinap masuk terlebih dahulu. Lantai kayu tidak berderit sedikit pun. Mereka sudah terlatih dalam hal seperti ini. Dalam gelap, mereka melihat sosok Mat Jabrik duduk bersila di lantai kamar, punggungnya menghadap pintu, seolah tanpa penjagaan. Bahkan goloknya disandarkan di samping, tidak digenggam. Namun, yang disebut sebagai jawara bukan orang yang tidur tanpa rasa. Ia adalah orang yang tidak pernah memalingkan punggung kepada ancaman. Ketika langkah pertama mendekat, tanpa suara, tanpa penanda, tangan Mat Jabrik sudah memegang gagang golok. Dalam satu gerakan cepat seperti bayangan, ia berdiri. Tidak ada teriakan, tidak ada kata, hanya suara logam mengenai udara. Salah satu penyerang terjatuh sebelum sempat mengangkat pisau. Darah mengalir pelan, mengenai lantai kayu yang dingin. Ujang Kendi yang melihatnya dari ambang pintu terpaku sesaat. Ia tidak menyangka pergerakan itu setajam itu. Tapi gengsi memaksanya maju. Kau pikir kau bisa jalan begitu saja di Palembang? Teriaknya. Suaranya pecah oleh campuran kemarahan dan ketakutan. Mat Jabrik menatap Ujang tanpa emosi. Aku datang dengan damai, katanya pelan, suaranya jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Tapi kalian memilih jalan kalian sendiri. Kata-kata itu adalah vonis, bukan ancaman. Ujang maju dengan rantai terayun, tapi justru gerakan itu membuka tubuhnya. Satu langkah Jabrik, satu ayunan pelan, dan rantai itu jatuh bersama pemiliknya yang lututnya lemah tak sanggup menopang tubuhnya lagi. Anak buah yang tersisa tidak punya keberanian untuk melanjutkan. Mereka mundur dengan wajah pucat, tubuh gemetar, seperti baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka saksikan. Mereka bukan berhadapan dengan manusia biasa. Mereka berhadapan dengan ketenangan yang mematikan. Ujang Kendi terkapar, napasnya berat. Dalam keberanian yang tersisa, ia mencoba berbicara. Mardani akan membalas, gumamnya. Mat Jabrik hanya meninggalkannya dengan satu kalimat yang akan menghantui malam itu selamanya. Jika dia ingin membalas, katakan aku menunggunya. Untuk bicara sebagai manusia, atau bertarung sebagai laki-laki. Malam itu, nama Mat Jabrik menyebar seperti api di sawah kering. Dan di kota ini, api tidak pernah padam tanpa meninggalkan luka. Kabar serangan di penginapan menyebar cepat seperti asap dari kayu basah. Dalam waktu satu malam, seluruh Palembang tahu satu hal, tangan kanan Mardani, Ujang Kendi, jatuh di tangan seorang jawara dari Banten tanpa perlawanan yang berarti. Cerita itu beredar dari warung kopi, pasar, penjajah ikan, hingga para sopir yang mangkal di bawah jembatan Ampera. Namun, seperti biasa, kabar yang berjalan bersama mulut manusia tidak pernah datang tanpa lebay. Nama Mat Jabrik berubah menjadi seperti bayangan yang bisa muncul kapan saja, di mana saja. Di sebuah gudang tua dekat sungai, Mardani duduk di tengah anak buahnya. Wajahnya tidak menunjukkan amarah secara terang-terangan. Tidak ada teriakan, tidak ada meja yang dibanting. Tapi justru itu yang membuat semua orang takut. Sepi yang melingkupinya seperti bara yang tidak padam, menunggu angin sedikit saja untuk menjadi api besar. Ujang Kendi masih hidup, tapi terluka dan tak sanggup berbicara banyak. Ketika ia berusaha berdiri, lututnya gemetar seperti tidak lagi mengenal kekuatan. Mardani menatapnya sebentar, lalu berdiri perlahan. Dia datang jauh-jauh, dan kalian menyambutnya dengan bodoh, katanya datar. Tidak ada satupun yang berani menatap langsung ke matanya. Mereka tahu, kemarahan seorang pemimpin preman bukan diukur dari kerasnya suara, tapi dari seberapa tenang ia mengucapkan ancaman. Salah satu anak buah mencoba berbicara lirih, dan apa yang akan kita lakukan, dan Mardani tersenyum kecil, senyum yang tidak membawa hangat, senyum yang menyimpan kematian. Apa yang akan kita lakukan? Ia mengulang pelan, kita akan buat Palembang tahu, bahwa nama Mardani tidak bisa dipijak oleh siapapun. Bahkan oleh jawara. Ia mengangkat tangan, memberi sinyal. Puluhan orang bersenjata mulai berkumpul, mengisi gudang. Suara logam saling beradu, parang diasah, rantai ditarik. Udara berubah dari sunyi menjadi siap perang. Tidak ada yang berbicara tentang damai. Tidak ada yang memikirkan jalan tengah. Di dunia mereka, keberanian bukan pilihan, tapi mata uang. Namun di sisi lain kota, Mat Jabrik tetap tenang. Ia duduk di depan jendela penginapannya yang baru,
menatap aliran sungai Musi yang terus berjalan seperti tak peduli dengan manusia yang saling ingin menghabisi. Di balik ketenangannya, ia tahu satu hal, hari perhitungan semakin dekat. Dan ia tidak berniat mundur satu langkah pun. Kota itu mulai tegang. Orang-orang tidak lagi berbicara keras. Warung kopi yang biasanya ramai kini hanya berbisik. Bahkan udara terasa berat, seperti menunggu sesuatu meledak. Semua menyadari satu hal, dua nama sedang menunggu satu waktu yang sama, dan ketika waktunya tiba, darah mungkin akan lebih cepat mengalir daripada air sungai itu sendiri. Di Sungai Musi, air tetap mengalir pelan. Tapi orang-orang yang menatapnya malam itu tahu, sungai itu sebentar lagi akan menjadi saksi dari sesuatu yang tidak akan mudah dilupakan. Malam itu, langit Palembang tampak berat. Awan gelap menggantung rendah seolah ikut menahan napas kota yang sedang menunggu takdir. Lampu-lampu di jembatan Ampera memantulkan cahaya kuning di permukaan sungai Musi yang tenang. Namun ketenangan itu hanya semu, sebab di bawah jembatan, dua dunia bersiap bertabrakan. Di satu sisi, Mardani datang dengan langkah pelan namun pasti, ditemani beberapa orang yang berdiri jauh di belakang, cukup untuk menjadi saksi, namun tidak cukup berani untuk mendekat. Mat Jabrik sudah menunggu lebih dulu. Ia berdiri dengan tangan kosong, goloknya masih terselip di sabuk. Angin malam mengibaskan ujung sarungnya, memberi siluet gagah yang justru terasa sederhana. Ia tidak datang untuk pamer. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai sejak namanya disebut dengan nada meremehkan. Ketika langkah Mardani terdengar mendekat, Jabrik tidak bergerak. Hanya matanya yang menajam, seperti elang yang mengukur jarak mangsa. Jauh-jauh datang dari Banten, cuma buat cari mati. Mardani membuka suara. Nada suaranya terdengar santai, namun nadanya mengandung racun. Para saksi menahan napas. Kata-kata Mardani memang tidak perlu diteriakkan untuk menusuk hati. Tapi Mat Jabrik hanya tersenyum kecil. Senyum yang bukan ejekan, bukan pula kesombongan, melainkan ketenangan seorang yang tahu arah langkahnya sendiri. Aku datang bukan karena ingin mati, jawab Mat Jabrik pelan, aku datang karena nama adalah kehormatan. Dan kalau ada yang coba injak kehormatanku, aku pastikan dia paham artinya menanggung balas. Ucapannya tidak keras, tapi terasa seperti dentuman gong di hati semua yang mendengarnya. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak sejenak. Mardani tertawa kecil, namun tawa itu hambar, seperti orang yang sudah terlalu lama hidup dalam darah dan tidak lagi merasakan apa-apa dari itu semua. Kalau begitu, katanya sambil membuka kancing baju luarnya perlahan, kita biarkan tanah ini memilih siapa di antara kita yang pantas dikenang. Dari pinggangnya, ia menarik sebatang parang panjang, besinya kelam, seperti punya sejarah panjang yang tidak pernah diceritakan. Mat Jabrik menarik goloknya, tidak cepat, tidak lambat. Gerakannya tenang seperti seseorang yang sudah mengulang adegan itu ribuan kali dalam pikirannya. Golok itu sederhana, gagang kayunya sudah tua, tapi mata bilahnya berkilau seperti sesuatu yang pernah menciumi cahaya petir. Kedua senjata itu kini sama-sama terangkat, seperti dua garis takdir yang siap saling menebas. Suara Sungai Musi terdengar lebih jelas dari biasanya. Gelombang kecil di permukaannya seperti mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti, bahkan ketika manusia saling ingin menghabisi. Mardani maju selangkah, Mat Jabrik menyusul satu langkah, tanpa aba-aba, tanpa kata tambahan, tanpa siapapun memberi tanda. Duel itu pun dimulai. Begitu duel dimulai, suara logam beradu langsung memecah sunyi malam di bawah jembatan Ampera. Parang Mardani melesat cepat, seperti kilat yang lahir dari amarah yang tidak pernah selesai. Mat Jabrik menangkisnya dengan golok, getaran hantaman itu menjalar dari tangannya sampai ke tulang bahu. Mereka berdua bukan orang sembarangan. Bukan pemula. Keduanya adalah nama yang lahir dari pertarungan jalanan dan kehormatan yang dijaga dengan darah. Tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada tebasan yang asal. Mardani mendorong maju dengan brutal. Tubuhnya besar, kekuatannya seperti banteng yang marah. Setiap tebasannya berat dan punya maksud menghabisi. Namun Mat Jabrik bukan petarung yang mudah dihempaskan dengan kekuatan begitu saja. Ia bergerak luwes, kakinya ringan seperti penari debus, setiap langkahnya terhitung, setiap gerakannya lahir dari pengalaman bertahun-tahun mengangkat nama Jawara Banten. Tapi malam bukan hanya soal teknik. Ini soal hati, soal suara masa lalu yang bergema dalam dada. Mardani bertarung dengan amarah. Ia mengingat bagaimana dulu ia membangun nama, dari jalanan kecil sampai ia memegang Palembang dalam genggaman.
Ia tidak bisa runtuh malam itu. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa Mardani pernah kalah. Bagi Mardani, kalah berarti hilang. Bukan hanya nama, tapi dirinya sendiri. Mat Jabrik bertarung bukan karena ambisi. Ia bertarung karena janji akan kehormatan. Ia teringat rumahnya, tanah kelahirannya, orang-orang yang menyebut namanya dengan bangga. Dan ia tahu, kalau ia mundur malam itu, nama itu akan tinggal sebagai lelucon yang tertinggal di pasar, disisipkan di antara tawa-tawa kotor. Tidak, itu bukan takdirnya. Pertarungan itu makin sengit. Parang Mardani mengenai lengan Mat Jabrik, darah mengalir, menetes di batu. Tapi Mat Jabrik tidak mundur. Mata goloknya berpendar, menebas balik. Kali ini, tebasan itu tepat. Parang Mardani terlempar sedikit, dan tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Orang-orang yang menonton menahan napas. Entah siapa yang lebih terluka. Entah siapa yang akan tumbang duluan. Mardani terdiam sesaat, nafasnya berat. Namun dalam diam itu, ia mengangkat kepalanya perlahan, matanya seperti nyala bara yang terakhir. Ia melangkah lagi, tanpa takut, tanpa ragu, seolah dunia hanya terdiri dari satu gerakan, maju. Tapi Mat Jabrik juga maju, dengan langkah yang sama tenangnya. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanya dua laki-laki yang mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam satu tebasan terakhir. Dan tebasan itu pun terjadi. Golok dan parang menyilang di udara, menciptakan suara yang terdengar seperti petir yang pecah tepat di atas sungai. Setelah itu, keduanya berhenti. Terdiam, tidak ada yang tahu siapa yang terkena. Tidak ada yang tahu siapa yang menang. Malam seakan menahan napas bersama para saksi. Lalu, perlahan, satu tubuh jatuh.